Puan Maharani, seorang perempuan yang menjadi pimpinan DPR pada sambutan di acara kemarin di sidang MPR itu berkali-kali saya meminjam istilahnya siapa si Helmi Yahya, yaitu isinya daging semua, yang mudah-mudahan tidak terkena royalti karena ungkapan Helmi Yahya itu sering saya singgung. Nah, kembali pada Puan Maharani ini, saya jadi teringat sekitar 40, mungkin hampir 40 tahun yang lalu ya, tahun 86 itu Puan Maharani waktu itu duduk di lesehan di Malioboro bersama Bu Mega dan Suryadi. Waktu itu masih ada tokoh PDI yang bernama Suryadi. Rupanya 40 tahun kemudian setelah saya saksikan dia jeda sejenak tadi adzan zuhur, saya tak sampai mana tadi, sampai lupa. Jadi 40 tahun yang lalu seorang Puan Maharani duduk di lesehan di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Barangkali waktu itu ya Ibu Megawati mengkader anak putrinya sehingga kelak akan menjadi sosok sentral di partai berlambang kepala banteng ini ya. Nah, dan itu 40 tahun kemudian saya saksikan tidak secara langsung. Kalau 40 tahun yang lalu saya saksikan langsung dia di Jalan Malioboro duduk lesehan menikmati burung dara goreng. Itu sekarang duduk di kursi yang sangat terhormat, yaitu sebagai pimpinan DPR. Kembali saya menyinggung isi pidato Puan Maharani ya, yaitu kurang lebih ini nanti silakan di style sendiri isi pidato Puan Maharani, tapi kurang lebih intinya adalah sebaik apapun partai, sesolid apapun, ketika sistem politik itu tidak hanya dihasilkan melalui atau mekanisme yang terkotori oleh buah tangan itu, maka suara rakyat yang itu berpotensi untuk terdistorsi, begitu intinya Mbak Puan menyampaikan isi pidato. Nah, barangkali masyarakat awam kemudian apa sih, mungkin bagi orang-orang yang paham politik itu tahu arah dari pidato Mbak Puan ya. Tetapi bagi masyarakat awam ini pidato apa sih? Padahal Mbak Puan ini kan sebagai salah satu representasi dari suara rakyat ya. Ketika dia mengumumkan di hadapan anggota parlemen, ketika masyarakat melihat dan tidak paham, ini kan juga jadi masalah. Nah, barangkali ini saya mewakili masyarakat awam untuk memahami isi pidato Mbak Puan itu adalah ketika politik itu tidak hanya ditentukan oleh garis tangan, masing-masing punya orang itu punya garis tangan atau yang disebut destiny ya. Tetapi persoalannya ketika destiny itu terintervensi oleh buah tangan itu, maka persoalannya akan menjadi runyam, kurang lebih bahasa awamnya begitu. Konteksnya adalah pemilu ya. Nah, kalau menyimak last 10 years itu
bagaimana peristiwa misalnya kalau misalnya di Partai Golkar itu munculnya Bahlil itu apakah murni dinamika demokratis di Partai Golkar itu ditengarai oleh para ahli politik itu apa namanya itu wujud dari buah tangan seperti yang disampaikan oleh Mbak Puan tadi ya. Kemudian apa yang terjadi di Demokrat, apa yang terjadi di PDIP sendiri itu bukan murni dinamika politik internal partai, tetapi menurut penangkapan orang awam terhadap bahasanya Mbak Puan itu adalah seperti yang disampaikan di hadapan anggota parlemen. Nah ini sekaligus pidato itu menyasar dua arah ya, politik masa lalu dan politik ke depan. Masa lalu biarlah berlalu itu kalau agak puitis dengan apa namanya seperti lagu ya, masa lalu biarlah berlalu meskipun itu penuh dengan buah tangan misalnya in quote unquote. Kemudian in the next berarti harapannya kepada Mr. Prabowo untuk menjaga iklim politik itu tetap sehat, tidak ada intervensi, tidak ada buah tangan yang mendistorsi suara rakyat, sehingga suara rakyat yang dipercayakan kepada anggota parlemen maupun termasuk kepada pimpinan negara yang dalam hal ini adalah presiden itu tidak mengalami distorsi atau bias atau melenceng begitu ya. Nah ini dari sisi isi sekali lagi menurut saya ini isinya daging semua. Pelaksanaannya juga salah satunya tergantung kepada Mbak Puan sendiri, apakah Mbak Puan itu konsisten dengan ucapannya sehingga itu tidak hanya pekerjaan atau tanggung jawab dari presiden, tetapi juga anggota parlemen terutama pimpinannya. Nah ini sebagai kado apa namanya HUT RI yang ke-80 saya kira ini kado dari Mbak Puan ini sangat berharga sepanjang ya konsisten dengan ucapannya. Tetapi kalau tidak ya itu hanya sebatas kalau orang bilang lip service atau apa ya. Tapi kita sebagai rakyat mudah-mudahan baik presiden kemudian parlemen terutama pimpinannya itu sesuai dengan yang diucapkan oleh Mbak Puan. Menutup obrolan ini saya kembali ke 40 tahun yang lalu di mana ketika saya mencoba mendekat Bu Mega pada waktu itu saya diberi hadiah puisi ditulis tangan sendiri oleh beliau, cuma tulisannya itu saya cari hilang, kayaknya sudah dimakan rayap karena rumah saya dulu banyak rayap, sehingga puisi itu saya cari-cari nggak ketemu sebagai bukti bahwa saya tidak hoax ya, bukti material. Tetapi ya udah mau percaya boleh nggak pun nggak masalah. Jadi puisinya begini. Mungkin kalau Bu Mega mendengar obrolan saya ini juga ingat. Saya ditanya namanya siapa Dik. Waktu itu saya jawab Heri Bu. Kemudian beliau menulis Dik Heri gitu ya, koma. Kemudian di bawahnya kalimat puitis ya, seperti elang Raja Wali mengepakkan sayap terbang sendirian di angkasa. Begitulah kaum muda menatap masa depan. Salam perjuangan Ibu Mega Yogyakarta. Tanggalnya lupa, bulannya lupa, tahunnya kurang lebih tahun 1986.
salam perjuangan. Salam perjuangan ini sebagai hadiah untuk Bu Mega ya. Kalau dari saya sendiri, salam konstitusi.